Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana wa ja'alana minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Hajah Hindun Anisah MA, pengasuh Pondok Pesantren Hasyim Asy'ari Jepara, dan juga sekretaris RMI PBNU. Beliau ini cucu dari guru saya, Simbah Kiai Haji Ali Maksum, Allah yarham. Saya mengenal namanya itu semenjak saya mondok 82, tahun 82 sampai 90. Tapi baru bertemu kali ini karena beliau dibesarkan di Pasuruan, juga di mbahnya. Jadi dari bapak ini Mbah Hamid Pasuruan, terkenal wali masyhur saat itu, dan dari ibu Mbah Ali Maksum, wali mastur, Rois Am. Dan saya beberapa kali menyaksikan kewalian Mbah Ali Maksum dalam kacamata santri. Yang saya hormati Profesor Dr. Haji Muhammad Raqib MAG beserta Ibu Nyai dan keluarga besar Pondok Pesantren An-Najah Purwokerto. Yang saya hormati Saat Tadimir Simbah Kiai Haji Zainur Rahman Al-Hafidh. Yang kami hormati Pak Dr. Andes Haji Imam Hidayat selaku Ketua PCNU Kabupaten Banyumas yang baru belum dilantik. Yang saya hormati Romo Kiai Haji Mukhlasin, Dewan Suro PKB Kabupaten Banyumas. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Hisam Tontowi yang guru mursyid Thariqah Sadiliyah dan pengasuh Pondok Pesantren As-Sunniyah. Yang saya hormati Bapak Dr. Nasruddin dan Ibunya itu Roh Nafisa, dan para kiai yang lain yang setiap saya sebut satu persatu yang kami hormati, dan hadirin hadirat para peserta halaqah nasional yang kami hormati. Saya sebenarnya nulis makalah gitu, dan makalah saya sebenarnya diambil dari halaqah nasional pertama di Krapyak. Saya ikut ketika itu yang memberi pembukaan ini Gus Yahya, dan yang mengurai halaqah itu adalah Kiai Haji Afifuddin Muhajir sebagai wakil Rois Am PBNU PBNU nasional. Kalau yang di situ ditulis Rois Suriah ya, Rois Suriah PBNU ya, Rois Am harusnya yang Rois Am ya. Rois Am, ya. Harusnya Rois Am ya. Kalau Rois Am ada wakil Rois Am, kemudian di bawahnya Rois Suriah ya. Jadi Rois Am, wakil Rois Am, lah wakil Rois Am Pak Kiai Afifuddin Muhajir itu. Saya banyak mengambil makalah itu dari beliau, dan untuk runtutnya maka saya baca, dan ini sebenarnya menambah apa yang sudah disampaikan oleh Neng Hindun tadi. Perubahan menjadi satu keniscayaan di dalam kehidupan, sehingga menuntut manusia untuk selalu beradaptasi dengan lingkungan dan keadaan sekitarnya. Baik itu dari segi ekonomi, sosial, politik, bahkan aturan pun menuntut adanya pembaruan. Terlebih di era sekarang ini, di zaman serba cepat, terutama perkembangan arus teknologi yang semakin canggih sehingga mempengaruhi pola pikir dan perilaku manusia, baik dalam persoalan bernegara maupun beragama. Tidak hanya itu, perubahan iklim dunia yang tidak stabil memicu munculnya problematika yang berpengaruh pada beberapa sektor kehidupan. Hingga baru-baru ini PBNU memunculkan term fikih peradaban yang disinyalir mampu menjawab perubahan zaman. Tentu term ini agak asing di telinga kita. Lantas apakah fikih peradaban? Bagaimana formulasi ideal term tersebut untuk diejawantahkan? Term ini merupakan gagasan dari pengurus
besar Nahdlatul Ulama yang diketuai oleh Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf. Ini juga mondoknya tahun 80-an bersama saya di Krapyak. Cuma saya pulang 90, beliau masih di Krapyak ya. Atau biasa disapa Gus Yahya, sebagai bentuk upaya warga Nahdliyin dalam menjawab tantangan global. Kemudian term ini dikemas dengan halakoh sebanyak tadi sudah saya sampaikan 250 kali, dan bertambah dari itu dalam rangka menyambut 1 abad NU. Sebenarnya term tersebut merupakan tindak lanjut dari gagasan Gus Dur pada Muktamar ke-28 yang diselenggarakan di Krapyak Yogyakarta dengan judul Rekontekstualisasi Kitab Kuning. Jadi ini gagasan Gus Dur diungkap kembali, disegarkan kembali oleh Gus Yahya. Saat itu Muktamar di Krapyak saya panitia lokal. Rekontekstualisasi Kitab Kuning. Estafet visi ini tentu menjadi wacana menarik bagi warga Nahdliyin dan masyarakat Indonesia. Hal ini menjadi gebrakan untuk menghidupkan kembali spirit intelektualitas yang telah lama hilang. Tujuan diadakan halakoh fikih tersebut adalah untuk mengkontekstualisasikan ajaran pesantren dan kitab kuning yang dipelajarinya, supaya dapat menjawab persoalan-persoalan sesuai dengan keadaan masyarakat sebagaimana tadi sudah sampaikan. Selain itu, dari halakoh tersebut diharapkan nantinya akan mencetak ulama pemikir NU yang kritis dan berwawasan luas seperti pada masa Gus Dur. Kata fikih secara bahasa menurut ulama usul fikih yaitu al-fahmu, paham, sedangkan menurut istilah al-fiqhu ahwa al-ilmu bil ahkami syar'iyyati al-amaliyati al-muktasabu min adillatiyah at-tafsiliyah, yaitu memahami hukum-hukum syariat amaliyah yang selalu dilaksanakan sehari-hari yang digali dari dalil-dalilnya secara terperinci. Sedangkan peradaban sendiri diambil dari bahasa Arab al-hadarah yang memiliki arti peradaban. Makna peradaban dalam kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun diterangkan bahwa manusia merupakan makhluk yang bermasyarakat atau berpolitik. Al-insan hayawanun madaniyun. Karena pada hakikatnya manusia merupakan makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Untuk memenuhi kebutuhannya, manusia cenderung memerlukan pertolongan manusia yang lain. Dengan adanya rasa memenuhi kebutuhan inilah manusia dituntut untuk melakukan interaksi dengan sesama. Berawal dari lingkup persoalan lama-lama akan meluas menjadi banyak, dan kemudian tercipta suatu kelompok dikenal masyarakat. Ya, di kita itu ada RT, ada RW, desa atau kelurahan dan seterusnya. Masyarakat dalam pengertian Ibnu Khaldun adalah sekumpulan manusia yang berkontribusi dalam menjalankan aktivitasnya sebagai penggerak di muka bumi ini. Manusia yang bermasyarakat mempunyai peranan penting dalam mendirikan dan mengakumulasikannya menjadi sebuah bangsa atau negara. Tentunya dalam perannya manusia memiliki andil yang berbeda-beda sesuai dengan kadar keahlian masing-masing. Hal ini ditentukan oleh watak dan pola pikir yang mana dua hal tersebut terbentuk dari lingkungan sebagai tempat bersosialisasi dan juga letak geografis. Al-insan hayawanun madaniyun terlihat selaras dengan makna masyarakat madani yang identik dengan masyarakat kota. Artinya mereka orang-orang yang mempunyai perangai dinamis, sibuk, berpikir logis, berpola hidup praktis, berwawasan luas, dan mencari-cari terobosan baru demi memperoleh kehidupan yang sejahtera. Perangai tersebut didukung dengan mental al-akhlakul karimah. Jika makna masyarakat madani memang demikian, tidak salah jika disebut sebagai masyarakat ideal. Masyarakat madani, masyarakat yang ideal. Kiai Haji Afifuddin Muhajir atau yang kerap disapa dengan Kiai Afif menjelaskan tentang nazratul insan ilal kaun, bagaimana manusia memandang dunia ini. Beliau mengutip hadis ad-dunya mazra'atul akhirah, dunia ini ladang untuk akhirat. Dan beliau membenarkan pandangan seorang yang menganggap bahwa dunia ini adalah segalanya. Pandangan ini menurut beliau bisa dibenarkan karena kebahagiaan manusia di akhirat
tentu berkaitan dengan amal baik manusia ketika hidup di dunia. Oleh karena itu kondisi dunia yang aman, tentram dan kondusif, ya, aman, tentram dan kondusif dibutuhkan agar manusia bisa beribadah dengan aman dan tentram. Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 1, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Ya, perintah takut pada Allah dalam ayat ini tentu sudah jelas, ya. Namun bagaimana dengan takut pada al-arham? Ya, al-arham di sini takutlah pada hubungan-hubungan kemanusiaan. Maka ayat ini bisa dipahami sebagai perintah pada manusia agar menjaga hubungan samanya dengan asas insaniyah, kemanusiaan. Dari asas tersebut akan diturunkan 3 prinsip, yaitu musawah atau kesetaraan, hurriyah, kebebasan, dan ukhwah, persaudaraan. Jadi ada kesetaraan, kebebasan, dan persaudaraan. Untuk musawah, kesetaraan, kita bisa mengacu firman Allah di dalam surat Al-Hujurat ayat 13, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal, ya. Kemudian prinsip kedua, ya, saling mengenal kan berarti musawah, saling, semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Sang Khalik. Kemudian yang kedua ada hurriyah, merupakan suatu kebebasan bagi manusia, termasuk juga di dalamnya adalah hurriyah at-tadayun, yakni kebebasan memeluk suatu agama. Dari sini sebenarnya nampak ada kontradiksi antara ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Kalau di ayat Al-Quran, la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy, tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam, sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan yang sesat. Kata Gus Baha, seperti ini tidak perlu kebenaran Islam tidak dipaksakan, sama dengan kebenaran 2 kali 2 sama dengan 4. Itu nggak usah dipaksakan, kamu harus percaya 2 kali 2 4, nggak perlu, karena itu sudah jelas benarnya. Kebenaran Islam juga sudah jelas benarnya, tidak perlu dipaksakan, seperti 2 kali 2 sama dengan 4, ya. Ayat yang sangat familiar ini, ya, di telinga kita, di telinga santri, bisa dengan mudah dipahami bahwa tidak ada paksaan dalam beragama, karena sudah jelas tadi, sudah jelas kebenaran Islam itu. Problematika sering muncul ketika kita dihadapkan dengan hadis ini, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, al-hadis. Saya diperintahkan untuk uqatil, ya, memerangi manusia sampai mereka Islam. Nah, ini katanya tadi bebas memiliki agama, tapi di sini Nabi memerintahkan atau disuruh, ya, diperintahkan untuk uqatil, ya. Bagaimana ini masalahnya? Hadis ini hadis Bukhari Muslim, ya, jadi sahih. Ya, pendapat ulama membedakan antara al-qatl dengan al-qital. Kalau al-qatl membunuh, nggak boleh itu. Tapi kalau al-qital itu kalau qatalah yuqatilu muqatalatan wa qitalan. Jadi ada musyarakah bainal isnan aksaro, ya, aksaro. Jadi berhadapan-hadapan. Jadi kalau qital ini perang gitu loh. Ya, maka ketika perang ya kita mempertahankan diri. Ya. Jadi maka Imam Syafi'i pernah mengatakan qad yubahul qital walam yubihil qatlu, ya. Terkadang qital itu diperbolehkan, tapi membunuh nggak boleh. Tapi dalam peperangan jadi dibolehkan. Ya, ini yang membedakan antara al-qatlu dengan al-qital. Ya. Kemudian prinsip yang ketiga adalah al-ukhwah, yang meluas pada ukhwah insaniyah, persaudaraan sama manusia, tidak hanya sebatas ukhwah Islamiyah atau imaniyah, ya, imaniyah. Ada hadis yang merupakan satu doa, ya. Allahumma rabbana wa rabba kulli syai'in
ana syahidun annal ibadah kullahum ikhwah. Di situ ada annal ibadah kullahum ikhwah. Wahai Tuhan kami dan Tuhan segala sesuatu, sungguh kami bersaksi bahwa sungguhnya seluruh hamba adalah saudara. Seluruh hamba adalah saudara. Ini ukhuwah insaniyah. Redaksi dalam doa tersebut, annal ibad kullahum ikhwah, dijadikan landasan bahwa semua hamba Allah merupakan saudara dalam ukhuwah insaniyah. Kemudian kembali kepada kebutuhan manusia, ya, ada keamanan, ketentraman, dan kondusivitas. Ya. Syariat Islam ini menawarkan 5 hal. Ada iqamatul adil, menegakkan keadilan. Ada man'uz zulm, mencegah kezaliman. Ada daf'ul fasad, menolak kerusakan. Ada an-nahyu 'anil unfi, melarang kekerasan. Dan ada muaqabatul jani, menghukum pelaku kejahatan. Terutama kejahatan yang berkaitan dengan 5 maqasidus syariah. Ya, menurut Al-Ghazali kan ada hifdzuddin, menjaga agama, hifdzun nafas, menjaga jiwa, hifdzul aql, menjaga akal, hifdzul mal, menjaga harta, dan hifdzun nasl, menjaga keturunan. Ya. Ya. Menurut Ibnu Ashur menyatakan bahwa maqasidul amin min tasri', ya, tujuan umum dari syariat adalah hifdzu nizamil ummah, melindungi tatanan umat manusia. Dari 5 hal tersebut bisa dipahami bahwa syariat Islam yang melarang kekerasan, namun seringkali kita mendengar pernyataan tentang perintah perang dalam syariat Islam. Jika syariat Islam melarang adanya kekerasan, mengapa ada perintah perang tadi? Ya. Perang pada mulanya merupakan mamnu ghairu ma'dzunin fih, larangan yang belum diizinkan, itu pada periode Mekah. Meski penyiksaan dari orang-orang kafir Mekah sudah sangat parah, tapi Nabi hanya diperintah oleh Allah untuk bersabar. Di dalam surat Al-Ahqaf ayat 35 Allah dawuh, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wala tasta'jil alaihim, wala tasta'jil lahum. Maka bersabarlah engkau Muhammad sebagaimana kesabaran rasul-rasul yang memiliki ketahuan hati, dan janganlah engkau meminta agar azab disegerakan untuk mereka. Baru pada pasca Nabi hijrah ke Madinah dan telah mendirikan negara, izin perang mulai ditetapkan karena mereka umat Islam dizolimi. Berupa firman-Nya misalnya di dalam surat Al-Hajj ayat 39, udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi karena sungguhnya mereka dizolimi, dan sungguh Allah Maha Kuasa menolong mereka itu. Terdapat alasan lain yang menarik atas izin perang ini, yakni di dalam surat berikutnya, ya, ayat berikutnya Al-Hajj ayat 40, laula daf'ullahin nasa ba'dhum bi ba'dil lahuddimat sawami'u wa bi'u wa sholawatu wa masajidu dzikru fi ismillahi katsira wa la yansurunallahu may yansuruh innallaha laqawiyyun aziz. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, ya, tidak menolak dengan perang, tentu telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Allah pasti akan menolong orang yang menolong agamanya. Sungguh Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Yang berarti bahwa jika mereka tidak diizinkan perang, maka suami biara-biara Nasrani, biak, gereja-gereja, sholawat, rumah-rumah ibadah orang Yahudi, dan masjid, jamak dari masjid, sebagai tempat disebutnya nama Allah, maka akan hancur tempat-tempat ibadah tersebut. Gitu. Jadi keunikan di sini adalah bahwa Allah juga menghargai tempat ibadah umat non-muslim yang menjadikan Allah sebagai Tuhan mereka dengan disebutnya namanya. Oleh karena itu mereka kafir Mekah harus diperangi, karena kalau tidak diperangi mereka akan merusak tempat ibadah itu. Saat Romdon Al-Buti menjelaskan tentang alasan dibedakannya fase Mekah dan fase Madinah, bahwa latar belakang dibolehkannya perang fase Madinah adalah karena ad-difa nganil maujud,
mempertahankan apa yang telah ada, kayak negara kita mempertahankan yang sudah ada, ya, yaitu negara Madinah, bukan dalam rangka lil ijad malam yujad, mewujudkan yang belum ada. Kalau periode Mekah berarti kalau ada perang lil ijad malam yujad, mewujudkan yang belum ada, nggak boleh seperti itu. Sebab mempertahankan negara inilah yang melandasi disyariatkannya perang, yang juga menunjukkan pentingnya negara dalam syariat Islam. Karena negara didirikan demi ketentraman, kenyamanan, dan stabilitas masyarakat. Menurut Kyai Afifuddin Muhajir, Darul Islam, sebagian nanti disampaikan oleh Ning Hindun, ya, Darul Islam bukanlah negara Islam, dengan bukti bahwa pada masa kolonial Darul Islam sudah ada, namun Daulah Islamiyah, negara Islam, belum ada karena negara masih dikuasai oleh penjajah. Bahkan Darul Islam sebenarnya merupakan salah satu dari 4 rukun Daulah Islamiyah, salah satu 4 rukun dari negara Islam, yaitu adanya dar, wilayah, ada konstitusi, ada pemimpin atau pemerintah, dan adanya rakyat. Lebih lanjut, Daulah Islamiyah sebenarnya bukanlah tujuan, melainkan sebagai sarana, wasilah dalam menggapai tujuan. Dari sini bisa dipahami ketika nas Al-Quran dan hadis tidak ikut campur dalam penentuan bentuk negara. Nas dalam hal ini cukup memberikan prinsip-prinsip dalam sistem pemerintahan seperti al-adalah, ya, keadilan, al-musawah, ya, al-hurriyah, ya, kemerdekaan, dan rokopatul ummah, kontrol rakyat, dan suro atau musyawarah. Oleh sebab itu, negara yang sudah menerapkan prinsip-prinsip tersebut serta ditambah dengan kemampuan dalam memadukan antara khirasatuddin dengan syiatah dunia yang tadi disebut-sebut Al-Ahkamus Sultaniyah, ya, karangan Al-Mawardi, itu ada khirasatuddin wa syiatah dunia, ya, menjaga agama dan mengatur dunia, sebenarnya sudah merupakan negara Islam. Jadi kalau ada suatu negara yang di situ ada al-adalah, keadilan, ada musyawarah persamaan, ada al-hurriyah, kebebasan, ada rokopatul ummah, kontrol rakyat, dan ada khirasatuddin wa siyasatud dunya, maka berarti itu bisa dikatakan negara Islam. Menurut KFB, dalam tiap-tiap negara yang di dalamnya sekali lagi berlaku al-adalah, al-musyawarah, al-hurriyah, rokopatul ummah, dan syuro, di samping perpaduan antara khirasatuddin dan syiasat dunia, jika negara sesuai kriteria dalam definisi ini sudah terbentuk, maka penegakan khilafah pun tidak diperlukan, ya, tidak ada diperlukan lagi khilafah kalau di suatu negara sudah ada seperti tadi prinsip-prinsip itu. Namun bagaimana jika prinsip ini ditemukan pada daulah watoniyah, negara bangsa, yang didefinisikan sebagai daulatun likulli muwatinin, yakni setiap negara yang dimiliki oleh bangsanya tanpa ada perbedaan antara satu dengan yang lain. Dengan melihat definisi tersebut, maka negara Indonesia tidak bisa disamakan dengan negara Madinah. Negara Madinah didirikan dan diperjuangkan oleh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersama umat Islam. Kemudian umat lain diperkenankan untuk hidup di dalamnya. Sebagai gantinya, umat lain yang tidak berkontribusi dalam pendirian dan perjuangan negara Madinah diposisikan sebagai warga negara kelas 2 atau dhimmi, kafir dhimmi, dikenakan wajib pajak atau jizyah. Hal ini berbeda dengan negara Indonesia yang semua elemen masyarakatnya ikut berjuang dalam mendirikan negara ini, maka warga kelas 2 apalagi status dhimmi tidak ditemukan di Indonesia. Status dhimmi pun mempunyai syarat, yakni warga non-muslim yang tinggal di negara Islam serta negara mampu melindungi mereka. Dampaknya jika negara tidak mampu melindungi mereka, maka jizyah yang telah dibayarkan harus dikembalikan. Lalu ada perbedaan yang terakhir antara tatbiqus syariah, formalisasi syariah, dengan al-amalu bis syariah, pengamalan syariat. Al-amalu bis syariah merupakan kewajiban umat Islam meski tanpa diformalisasi, tanpa harus tatbiqus syariah.
kalangan yang mengusung tatbiqus syariah, memberi pengertian syariat yang sangat sempit. Tatbiqus syariah yang mereka inginkan adalah penerapan hukum-hukum berupa qisas, hudud dan seterusnya. Padahal hukuman-hukuman tersebut sangat sulit diaplikasikan. Bahkan sejak masa Rasulullah SAW hingga Turki Utsmani pun jarang sekali hukuman-hukuman tersebut bisa diterapkan karena sulitnya mewujudkan barang bukti sebagai prasyaratnya. Oleh karena itu tidak mengherankan jika ada orang yang mengatakan bahwa hukuman tersebut lebih bersifat teoritis daripada praktis, sebagaimana Gus Dur ya. Sebagai contoh, dalam had pencurian disyaratkan adanya 2 orang saksi yang adil, yang sangat sulit untuk ditemukan saat ini. Bahkan setelah ditemukan 2 saksi yang adil, had belum tentu bisa diterapkan karena masih butuh pada pertanyaan-pertanyaan yang berikutnya, seperti alasan pencurian dalam situasi yang bagaimana, pemilik barang yang dicuri bagaimana, dan jumlah yang dicuri. Kalau misalnya mazhab Abu Hanifah minimal 1 dinar, mungkin sekitar 4 jutaan ya. Jika pertanyaan-pertanyaan ini belum terjawab, maka had belum bisa dilaksanakan. Sebagaimana Rasulullah pun pernah tidak melakukan hukuman had pada amul maja'ah atau tahun kelaparan. Begitu pula had dalam zina, disyaratkannya 4 orang saksi yang adil, semakin menyulitkan. Bahkan dalam kasus zina, Rasulullah menyarankan ini, sabda Rasul kaitannya dengan kasus zina, man asoba min hadhil qazurat syai'an falyastatir bisitrillahi, yakni tidak perlu mengaku, tidak menceritakannya pada orang lain, yang penting bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka menurut Kiai Afif, orang yang selama ini menginginkan negara Islam dengan cara kekerasan itu sesuai dengan pepatah Arab, yabni qasron wa yahdimu misron, ingin membangun kaisar akan tapi harus menghancurkan negara. Kota lah, yang ingin membangun kota tapi harus menghancurkan negara. Kesimpulan dari uraian tersebut bahwa kontribusi kita kaum pesantren dalam membangun tatanan dunia baru adalah dengan cara mengkontekstualisasikan ajaran pesantren dan kitab kuning dengan bahasa kekinian. Seperti misalnya ketika ada buku saku perbankan syariat, ini sebetulnya bahasanya diambil dari bahasa takrib ya. Kemudian ada musyarakah kan gitu kan, ada mudharabah, ini kan bahasa takrib. Jadi dibahasakan sekarang ya. Ya, namanya kontekstualisasi ajaran pesantren menjadi bagus. Dan alhamdulillah takrib yang dulu fikih murni belum ada dalilnya, sekarang sudah didalili oleh Dr. Mustafa Dibul Biho, At-Tadhif fi Adilati Matnil Hoya wa Takrib, sehingga kalangan pesantren bisa mengetahui bagaimana cara mengupas dari ayat kemudian menjadi fikih. Dikupas bagaimana, ditrentrehkan. Nah ini saya kira santri-santri sekarang sudah masanya seperti itu. Termasuk tadi disampaikan oleh Neng Hindun di Al-Ahkamus Sultaniyah, termasuk satu syarat pemimpin itu adalah harus orang Quraisy kan gitu, dari suku Quraisy ya. Karena menurut hadis kan al-a'immatu min Quraisyin. Yang dimaksud harus dari Quraisy itu apa? Ini perlu ditafsiri oleh santri sekarang. Barangkali ketika suku Quraisy saat itu adalah suku yang paling menonjol. Barangkali kalau di Indonesia ya sebaiknya sih presidennya orang Jawa, kira-kira begitu. Al-a'immatu min Quraisyin, min Jawa. Saya kira itu sebagai mukadimah, dan berkait dengan Kabupaten Banyumas ini tadi disinggung-singgung oleh moderator Mak Ulul. Ini memang kita sudah berusaha sebetulnya mendekat kepada pemerintah, kepada dewan, kaitannya dengan yang tadi perda kan, tapi sampai saat ini masih mandek ya, masih seperti mungkin kurang didorong. Nanti insya Allah kami bersama Pak Imam dan juga nanti PCNO yang baru nanti mudah-mudahan lebih mendorong, dan tentu dari dewan juga sering nun saya nih Pak Kiai Mukhlasin untuk sering-sering diskusi dengan NU, sehingga kita tahulah sebetulnya program di
di misalnya salah satunya PKB itu apa, karepe apa, sehingga kami bisa ngomong sesuai dengan kehendak PKB. Jangan sampai kita ngomong berbeda dengan yang dikehendaki PKB. Nah, tapi nun sewu, orang-orang PKB ini jarang tindak ke PC, sehingga kita tidak nyambung. Ini masalahnya di situ. Ini di Kabupaten Banyumas. Mudah-mudahan nanti lewat kemoklasin ini bisa nyambung. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kulon derek punyai Hindun